Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurmanikam dari Fakultas Ilmu Gizi Bahasa Indonesia KJ17. Saya di sini akan menjelaskan biografi dan sejarah tentang R.A. Kartini. Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Biasanya para anak-anak sekolah turun ke jalan untuk mengadakan karnaval kecil, peragaan busana tradisional Indonesia. Seperti yang sudah diketahui banyak orang, Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan nasional yang berjuang membela hak-hak kaum perempuan. Melalui pemikirannya yang ia tuangkan dalam tulisan, Kartini banyak membahas soal perjuangan kaum wanita untuk memperoleh kebebasan, persamaan hukum, dan pendidikan yang layak. Inilah sejarah tentang Kartini dan biografinya. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Hal ini dimulai ketika Kartini merasakan banyaknya diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu, di mana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Kartini sendiri mengalami kejadian ini ketika ia tidak diperbolehkan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kartini sering berkorespondensi dengan teman-temannya di luar negeri, dan akhirnya surat-surat tersebut dikumpulkan oleh Abendanon dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini semasa hidupnya dimulai dengan lahirnya Kartini di keluarga pria ini. Kartini yang memiliki nama panjang Raden Ajeng Kartini ini ialah seorang anak perempuan dari Patih yang kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara, yang bisa dikenal sebagai Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ibu dari Kartini memiliki nama M.A. Ngasirah, istri pertama dari Sosroningrat yang bekerja sebagai guru agama di salah satu sekolah di Teluk Kawur, Jepara. Silsilah keluarga Kartini dari ayahnya bisa dilacak terus hingga Sultan Hamengkubuwono IV. Dan garis keturunan Sosroningrat sendiri bisa terus ditelusuri hingga pada masa kerajaan Majapahit. Ayah Kartini sendiri awalnya hanyalah seorang patih di Mayong. Pada masa itu, pihak kolonial Belanda mewajibkan siapapun yang menjadi bupati harus memiliki bangsawan sebagai istrinya. Dan karena M.A. Ngasirah bukanlah seorang bangsawan, ayahnya kemudian menikah lagi dengan Raden Ajeng Morijam, wanita yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Pernikahan tersebut juga langsung mengangkat kedudukan ayah Kartini menjadi bupati, yang menggantikan ayah dari R.A. Morijam, yaitu Tijok Purnomo. Sejarah perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya berawal ketika ia yang berumur 12 tahun dilarang melanjutkan studinya setelah sebelumnya pernah bersekolah di Europe Language School atau ILS, di mana ia juga belajar bahasa Belanda. Larangan untuk Kartini mengejar cita-cita bersekolahnya muncul dari orang yang paling dekat dengannya, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya sangat bersikeras agar Kartini harus tinggal di rumah. Karena usianya sudah mencapai 12 tahun, berarti ia sudah bisa dipingit. Selama masa ia tinggal di rumah, Kartini kecil mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, di mana ia kemudian mengenal Rosa Abendanon yang sering mendukung apapun yang ia rencanakan.
Dari Abendanon jugalah Kartini kecil mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang bagaimana wanita Eropa mampu berpikir sangat maju. Api tersebut menjadi semakin besar karena ia melihat perempuan-perempuan Indonesia ada pada setara sosial yang amat sangat rendah. Kartini juga mulai banyak membaca di lokomotif, surat kabar dari Semarang yang ada di bawah asuhan Peter Broshoff. Kartini juga mendapatkan L'Instrument, sebuah paketan majalah yang dikirimkan oleh toko buku kepada langganan mereka, yang di dalamnya terdapat majalah-majalah tentang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kartini kecil juga sering mengirimkan beberapa tulisan yang kemudian ia kirimkan kepada salah satu majalah wanita Belanda yang ia baca, yaitu The Hollandaise Lady. Melalui surat-surat yang ia kirimkan, terlihat jelas bahwa Kartini selalu membaca hal dengan penuh perhatian, sambil terkadang membuat catatan kecil. Dan tak jarang juga dalam suratnya, Kartini menyebut judul sebuah karangan atau hanya mengutip kalimat-kalimat yang pernah ia baca. Sebelum Kartini menginjak umur 20 tahun, ia sudah membaca buku-buku seperti The Stille Kracht milik Louis Couperus, Max Havelaar, dan surat-surat cinta yang ditulis oleh Multatuli, hasil buah pemikiran Van Eden, roman feminis yang dikarang oleh Nyonya Goskop de Jong van Beek, dan Wageningen yang merupakan roman anti-perang tulisan Bertha von Sutter. Semua buku yang ia baca berbahasa Belanda. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang oleh orang tuanya. Bupati yang bernama KRM sebelumnya menerima perjodohannya. Kartini meminta persyaratan diperbolehkan mendirikan sebuah sekolah untuk para perempuan dalam menempuh pendidikan di sana. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan dukungan mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Suaminya, Adipati Aryo Singgih Dijo Diningrat ini sebelumnya sudah memiliki istri. Namun ternyata suaminya sangat mengerti cita-cita Kartini dan memperbolehkan Kartini membangun sebuah sekolah wanita. Selama pernikahannya, Kartini hanya memiliki satu anak yang diberi nama Cecily Dijo Diningrat. Kemudian Kartini menghembuskan nafas terakhirnya 4 hari setelah melahirkan anak satu-satunya di usia yang ke-25 tahun. Kartini meninggal dunia setelah melahirkan anak laki-laki yang bernama Cecily Dijo Diningrat pada tanggal 13 September 1904. Setelah beberapa hari melahirkan, Kartini meninggal dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Wafatnya Kartini tidak semerta-merta mengakhiri perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya, karena salah satu temannya di Belanda, yaitu Mr. Johan Abendanon, mengumpulkan surat-surat yang dulu pernah dikirimkan oleh Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Abendanon kemudian membukukan seluruh surat itu dan diberi nama Door Duisters tot Licht, yang jika diartikan secara harfiah berarti dari kegelapan menuju cahaya. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911 dan cetakan terakhir ditambahkan sebuah surat baru dari Kartini. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam suratnya tidak pernah bisa dibacakan
oleh beberapa orang pribumi yang memang tidak bisa berbahasa Belanda. Baru pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi translasi buku dari Abendanon yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pemikiran dengan Bahasa Melayu. Pada tahun 1938, salah satu sastrawan bernama Armijn Pane yang masuk dalam golongan pujangga baru menerbitkan versi translasinya sendiri dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, versi milik Pane membagi buku ini dalam 5 bab untuk menunjukkan cara berpikir Kartini yang terus berubah. Beberapa translasi dalam buku bahasa lain juga mulai muncul. Dan semua ini dilakukan agar tidak ada yang melupakan sejarah perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya itu. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan biografi dan sejarah tentang Raden Ajeng Kartini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.